Oke semuanya, jadi kali ini kita akan melanjutkan memangkas kawatnya yang udah rusak atau sepulnya udah mati. Kita akan ganti dengan sepul yang baru atau keren yang baru persisnya ya. Dan ini aku gunain tatah ya, seperti biasanya yang sering tak lakukan dan sering tak buatkan konten di channel ini. Pokoknya seperti ini cara-caranya. Kita lepas semuanya, kita bereskan semuanya ya, sampai rata, sampai habis semuanya. Dan nanti baru akan kita ganti sepul atau karen yang telah kita sepul kemarin. Setelah kawat telah kita pangkas, kita ketok-ketok seperti ini sampai muncul itu karen ya. Nah seperti ini contohnya, itu kan udah ada tanda-tanda karen terlepas. Pokoknya kita ketok-ketok semuanya, mumpung karennya ini masih bagus, mumpung body karennya juga cukup lumayan kuat, jadi nggak perlu ragu untuk mengetok-ngetokkan seperti ini. Dan juga kita pakai apa itu kunci min ya, kita congkel-congkel sampai keluar semuanya. Pokoknya seperti itu. Dan pada akhirnya nanti akan kita ganti karen yang telah kita sepul kemarin ya. Dan oke, setelah karen yang baru dan telah kita gulung ulang, ini udah, maksudnya karen yang lama yang rusak udah kita keluarkan, kita ganti gulungan karen yang baru, kita pukul-pukul, kita masukkan semuanya seperti ini contohnya. Ini mukulnya harap pelan, harap hati-hati, dipaskan sejajar, jangan sampai ada yang lecet dan yang lainnya, karena ini sangat beresiko sekali ya. Jadi harap hati-hati dalam proses penanganan pompa atau memasukkan karen seperti ini, karen pompa air Panasonic tentunya. Itu Anda harap berhati-hati. Kita pukul-pukul sampai merata, sampai masuk semuanya ya.
tahan nggih. Oh, mana sih anu? Apa sih? Mbak Dewi. Nah, dia Mbak. Hah? Paling mau. Kita keluar. Nanti. Dan setelah Karen masuk seperti ini, kita masukkan kabelnya ke lubangnya, jangan sampai keliru. Kemudian kita pasang apa iki jenenge, kita pasang anunya, apa itu, asnya atau rotornya. Kita pasang asnya atau rotornya, kita ketok sesuai sebagaimana fungsinya agar pas antara stator dan rotornya, itu wajib sejajar, wajib pas. Kemudian kita pasang penutupnya seperti itulah ya. Kita pasang juga harap pas, itu kan ada jendolannya bagian bawah, itu harap Anda pastikan jangan masangnya kebalik-balik ya, tuh kurang sip. Dan oke, kita pasang terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita pasang keongan atau penyedotnya, kita pasang semuanya sampai nanti akan kita coba sedotannya apakah bagus, apakah tidak, apakah bisa muter apa enggak ya, seperti itu, seperti itu. Nah, kita pasang keongannya ya, kita pasang keongannya, kita bautkan. Itu ada 3 baut, jangan sampai lupa, itu wajib dipasang ya. Pokoknya jangan keburu-buru, kita pasang 3 baut dan kita kencengkan semuanya. Dan bautnya ini ukuran 10, jadi sediakan kunci ukuran 10 ya. Ini ada 3, atas, kiri sama bawah, itu wajib kita kencengkan, jangan lupa, ini penting sekali. Kalau di situ nggak kenceng, nanti oblak, takutnya kalau udah oblak sealnya akan rusak beserta juga lakernya ya, harap hati-hati bagian sini ya. Setelah ini oke, kita kencengkan pakai kunci ukuran 10. Kemudian nanti akan kita lanjut pasang sealnya dan juga pasang impellernya, jangan sampai keliru, jangan sampai lupa. Oke. Nah, setelah ini terjadi, kita pasang sealnya. Sealnya aku gunain yang bekasnya karena menurut saya ini udah masih bagus dan bisa untuk digunakan kembali seperti itu. Dan jangan lupa kancingnya, kancingnya harap dirapetin lagi karena itu penting. Nanti kalau udah longgar itu nantinya takutnya nggak dapat ngancing
secara sempurna ya, pokoknya seperti itu. Dan seperti ini cara pemasangannya cukup mudah sekali untuk pemasangan kancing seal pada pompa air Panasonic. Seperti itulah ya. Untuk pompa air Panasonic itu sealnya kecil ya, sealnya kecil, beda seperti pompa air Shimizu. Seal pompa air Shimizu itu agak gedean dikit. Dan jangan lupa pasang impellernya. Ingat ya, kalau pasang impeller yang as bagian bawah itu kita ganjeli, maksud saya pokoknya seperti itu, jangan sampai nggak kita ganjeli, soalnya kalau kita pukul nanti akan ambles sealnya beserta laker di dalamnya. Jadi harap perhatikan baik-baik. Dan oke, untuk pemasangan penutup impeller jangan lupa dikasih lem. Anda bisa gunain lem sealer, lem pipa, atau lem apa aja, yang penting bisa rapet. Karena untuk o-ringnya nggak cukup o-ring aja nih yang kita pasang, jadi wajib juga kita kasih pengeleman atau pokoknya lem lah intinya. Tapi jangan pakai lem G jangan pakai lem Cina yang raket banget tuh, jangan pakai lem pipa ya, idealnya pakai lem pipa atau pakai lem kaca, pokoknya seperti itu, biar kerapatannya lebih maksimal ya, pokoknya seperti itulah ya. Dan oke, kita lumasi semuanya. Dan untuk penutup impeller ini gunain bautnya gunain kunci 10 juga, harap perhatikan baik-baik, itu wajib kenceng, wajib rapet, pokoknya harus oke, pokoknya seperti itu ya. Dan setelah itu kita solder bagian kabel-kabel yang akan kita hubungkan ke common, running, dan starting ke bagian kapasitornya ya. Jadi Anda tentu tahu apa yang tak maksud ini apabila Anda menyimak video yang kemarin ya. Jadi mana commonnya, mana runningnya, mana startingnya itu sudah tak sampaikan. Oke. Untuk cara penentuan common, running, starting juga udah ada di video ini, paham lah ya. Jadi kita tinggal pasang perkabelannya, kita solder, kemudian kita coba sedotannya apakah sesuai dengan keinginan kita, apakah udah cukup mampu untuk menarik di kedalaman 7 meter 8 meter. Kita nanti akan coba. Oke, seperti itulah ya.
Dan setelah oke semuanya, kita coba nih apakah dapat muter nih pompa airnya. Kalau nggak muter ya menyedihkan sekali. Kita tancapkan ke listrik 200. Oke, muter ya. Muter nih, udah muter mungser-mungser. Ini sudah cukup lumayan oke. Dan langkah selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Ya tentu aja kita tes dulu. Tes dulu untuk apa itu sedotannya. Sedotannya kenceng nggak sih? Sedotannya oke nggak sih? Kalau saya ngetesnya pakai tangan aja, soalnya sumur belum ada, maksud udah kepake untuk rumah tangga, buat tampungan ya. Nggak ada sontian lagi, hanya punya satu di rumah saya. Dan kita coba, kita taruh air, kita tuangkan air ke dalam keongan penyedotnya. Kemudian yang bagian penyedot kita tahan pakai tangan. Itu udah kuat belum sih? Udah mantap belum sih? Apabila udah kuat, udah oke, nanti kita akan lanjut untuk penyerahan ke pelanggan. Oke, ini udah tancepin, udah seperti itu. Sedotannya cukup lumayan mumpuni, cukup lumayan oke, cukup lumayan kenceng lah ya, pokoknya seperti itu. Dan ini tanda-tandanya udah kenceng, udah ngokop lah, pokoknya seperti itu. Dan oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Silahkan klik subscribe dan like di bawah ini.